Saudara, tema kita adalah supaya terlepas dari tangan musuh. Saudara, nanti kita akan melihat siapa musuhnya dan kenapa kita harus terlepas dari musuh ini. Ya, saudara, dan ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Ya, supaya terlepas dari tangan musuh. Amin. Nah, saudara dan saya barangkali, oh ya, musuhku itu tetangga. Musuhku adalah sainganku di kantor atau saingan toko dan lain sebagainya. Saudara, musuh saudara bukan itu. Ya, saudara, nanti kita akan lihat. Musuh kita bukan daging dan darah, melainkan musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Saudara, di mana saja saudara dan saya berada, di situ ada udara, ada atmosfer. Di situ iblis bisa merajai dan di situ dia bisa mengalahkan kita di ruang apapun. Oh, kalau begitu saya di luar angkasa, di antariksa. Di sana tidak ada gravitasi, tidak ada atmosfer, tidak ada oksigen, saya bisa lepas daripada kuasa kegelapan. Tidak juga. Alkitab mengatakan, di mana engkau menyembunyikan dirimu? Di tempat yang sangat dalam sekalipun, ataupun yang sangat tersembunyi sekalipun, Roh Allah tetap ada dan mengetahui engkau. Itu berarti tidak ada ruang hampa bagi kita. Ya saudara, iblis ada di ruang hampa juga. Itu sebab saudara dan saya, kita yang paling penting, katakan yang paling utama, saya ada pada atmosfer Allah, pada udara Allah. Ya, dan disitulah saya dan saudara akan safe. Katakan, saya akan safe dari hidup sampai meninggal, sampai masuk surga. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan membuka di dalam Lukas pasal 1, ya, ayat yang ke-71, 74, 75. 1, 2. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Katakan, kedatangan Yesus untuk melepaskan saya dari musuh-musuh saya. Ya, amin. Katakan, dan dari tangan semua orang yang membenci saya. Nah, baru kedua adalah orang. Yang pertama bukan orang. Yang kedua baru orang. Termasuk di dalamnya semua orang yang membenci saudara. Ataupun yang merasa saudara sebagai musuh mereka, padahal saudara tidak memusuhi mereka. Ya saudara, dengan satu catatan, saudara tidak memusuhi mereka. Perkara orang memusuhi saya, orang memusuhi saudara, semua katakan no problem. Terus. Ya. Kalau orang memusuhi saudara, itu no problem, it's okay, never mind. Ya. Tetapi saya dan Anda tidak boleh memusuhi orang. Katakan, supaya Allah bekerja sesuai ayat-ayat ini, melepaskan saya dari semua orang yang membenci saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya 10 tahun. Apa? Seumur hidup kita. Katakan, seumur hidup saya. Saya dijamin untuk tetap berada di hadiratnya, di dalam ibadah saya, di dalam ketekunan hidup saya, di dalam berkat-berkat saya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi di sini saudara, kita melihat bahwa rencana kedatangan Yesus ke dunia yang kita peringati pada hari Natal, saudara, itu sebetulnya mempunyai spektrum, mempunyai garis kerja yang luas sekali. Ya saudara, mempunyai sinar cahaya yang luar biasa. Di antaranya
melepaskan kita dari segala ketakutan. Katakan, dari semua ketakutan, semua khawatir, semua bahaya saya. Ya, saudara. Nah, saudara harus tahu dan saudara harus meyakininya bahwa tidak ada penolong yang lain, tidak ada bodyguard, tidak ada pengawal yang begitu istimewa selain daripada kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, ini yang harus kita semua ketahui. Saudara, sekali lagi kita akan baca ayat yang penting ini, karena di sini kita akan memeriksa firman Allah. 1, 2, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Ya, saudara, jadi anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, jadi kita harus berani hati. Kita dijamin dalam perlindungan Tuhan karena ibadah kita adalah luar biasa. Iblis mengetahuinya, jadi ingin membatalkan ibadah kita. Ya, nanti kita lihat kenapa iblis getol sekali, ingin sekali, obsesif banget untuk membatalkan kebaktian saudara, ibadah saudara kepada Tuhan. Dia sangat getol banget. Nanti kita akan melihat bahwa iblis itu pikirannya panjang sekali. Seorang yang tidak datang berbakti kepada Tuhan, seorang yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, dia menjadi mangsa yang empuk, yang enak sekali, yang harganya mahal. Saudara makan steak yang dagingnya dari luar negeri apa dari luar planet, yang empuk sekali. Nah, begitu kena gigi lidah saudara, dia melumer, dia saking empuknya enak sekali. Saudara, iblis menganggap orang yang tidak bisa beribadah, orang yang tidak bisa berbakti kepada Tuhan adalah makanan yang empuk sekali buat dia. Saudara, untuk memenuhi kerajaannya iblis, yaitu neraka. Ya, saudara, sebab itu para kekasih, kita harus yakin bahwa kebaktian kita itu dijamin. Keamanannya dijamin, juga kelangsungannya oleh Tuhan sendiri. Supaya, katakan supaya, saya selalu terlepas dari tangan iblis, dari kuasa kegelapan, dari roh penderitaan, dari nasib yang jelek, dan dari neraka, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Berkenaan dengan ini ada dua hal, saudara, tentang musuh kita siapa, dan strategi daripada musuh kita. Dari strategi kita akan melihat bahwa memang betul-betul iblis tidak kepingin kita orang berbakti kepada Tuhan. Memang betul-betul. Saudara, kemarin seluruh dunia dikasih virus COVID-19. Kemudian menjadi pandemi. Saudara, dan setiap negara termasuk negara kita susah banget untuk menuju kepada endemi. Dan menganggap itu sebagai sesuatu penyakit yang biasa, itu endemi. Saudara, dulu influenza adalah pandemi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Semua ketakutan dengan influenza. Tapi kemudian ada obat-obatan, ada terapinya, sehingga menjadi, tapi tidak hilang. Diobati tidak hilang. Sehingga seluruh dunia menerima virus influenza itu sebagai endemi. Sebagai sesuatu yang penyakit berbahaya tetapi lumrah. Berbahaya. Itu sebab dinamakan endemi. Tetapi lumrah. Ya, saudara. Influenza dari dua kata, yaitu udara jelek. Zaman dulu orang sakit influenza menganggap sama seperti sakit malaria karena udaranya jelek. Dan memang demikian. Saudara yang kekasih, saya beritahu bahwa strategi iblis apa? Jangka panjang. Saudara. Sehingga kemarin kita diberi virus corona 19,
Saudara, supaya seluruh dunia tidak berbakti kepada Tuhan. Kemudian berbakti kepada Tuhan melalui online, ya saudara, melalui live streaming, zooming dan lain sebagainya. Saudara, kemudian menjadi kebiasaan, bukan? Menjadi kebiasaan. Dan banyak anak-anak Tuhan sampai 1 tahun, 1,5 tahun pun masih membiasakan diri, saya mau berbakti di rumah saja. Nggak usah dandan, nggak usah pakai pakaian yang bagus, tidak keluar ongkos bensin, tidak usah kasih kolektor, amin. Saudara, dan menjadi kebiasaan. Bukan saja virus corona 19 menjadi suatu yang kebiasaan, tetapi anak-anak Tuhan juga menjadi kebiasaan untuk tidak berbakti kepada Tuhan. Saudara, ini berbahaya sekali. Dan di sini kita melihat strategi jangka panjang dari iblis hampir tercapai. Ya saudara, melalui pandemi ini. Saudara yang kekasih, itu sebab musuh inilah yang akan, kalau kita tidak dilepaskan, katakan bila saya tidak dilepaskan oleh kuasa firman, saya tetap memiliki musuh. Saudara, musuh ini akan sukses mengalahkan kita. Saudara, dengan apa? Saudara, jangka pendeknya yaitu dengan hal-hal dosa, gejolak-gejolak kejiwaan, dan segala sesuatu yang kekinian. Segala sesuatu gejolak yang kekinian. Saudara, ini akan membuat anak-anak Tuhan dalam jangka pendek akan hancur. Saudara, sedangkan strategi jangka panjang daripada iblis adalah, saudara, dia akan memutus hubungan pribadi antara anak Tuhan ini dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Sang Khalik Pencipta. Saudara, supaya apa? Supaya tercerailah kita. Kita bercerai dari Kristus. Kita tidak ada komunikasi lagi dengan dia. Ini strategi setani jangka panjang. Saudara, jangka pendek dia kasih musuh-musuh supaya kita terhambat. Siapa musuhnya? Kemungkinan anak bayi Anda yang rewel, biasa sehari-hari, dari hari apa, hari Senin sampai hari Sabtu tidak rewel, kecuali hari Minggu rewel banget. Saudara, itu musuh Anda. Anak yang Anda cintai itu jadi musuh Anda. Supaya Anda dipisahkan, dijauhkan dari beribadah kepada Kristus. Saudara, semua yang kekinian, acara-acara kekinian yang lumrah sekarang ini. Ya, saudara, sekarang acara apa saja di universitas, di sekolah diadakan pada hari Minggu. Saudara, dan semua acara-acara yang lain. Saudara mesti tahu bahwa ini strategi jangka pendek daripada musuh kita yang akan menjauhkan kita. Sehingga dia bisa yakin dari strategi jangka pendek, kalau aku bisa menang 50%, aku yakin jangka panjang 75%. Mungkin 100%. Itu pikiran daripada iblis. Saudara, dalam ilmu manajemen, semua goal, target jangka pendek yang tercapai itu boleh diasumsikan bahwa 75% jangka pendek berhasil 50%, boleh diasumsikan 75% sampai 100% berhasil untuk jangka panjang. Karena yang penting adalah jangka pendek. Ini adalah fondamennya, ini ada dasarnya untuk sesuatu yang ke depan. Iblis menerapkan jangka pendek. Katakan jangka pendek strategi iblis, yaitu memberi musuh-musuh dalam hidup saya. Ya, saudara, jadi musuh ini bukan orang yang sengaja memang menjahati saudara, tapi kemungkinan orang yang kelihatan baik di depan kita, tapi ternyata dipakai oleh iblis untuk jangka pendek. Saudara, saya sudah bilang mungkin bayi Anda, anak saudara, mungkin juga istri atau suami, hari-hari lain baik, hari saudara mau datang berbakti kepada Tuhan, cari gara-gara dia. Saudara, ini strategi jangka pendek dari iblis. Ini musuh yang Tuhan mau lepaskan Anda dan saya. Hari-hari biasa tidak ada gangdau, tidak ada order, tidak ada sesuatu yang hebat.
Tapi ketika hari saudara mau datang kepada Tuhan dalam Bible study hari Rabu barangkali, ataupun pada hari Minggu, iblis membuat strategi. Justru pada hari di mana engkau harus datang menghadap kepada Tuhan, iblis memberikan gangdau, memberikan order, memberikan pesanan-pesanan yang menguntungkan Anda. Saudara, kita langsung terkilas dari pikiran dan memori kita. Iya, benar demikian. Iblis selalu berbuat demikian. Tidak pernah tidak. Dia selalu berbuat. Supaya apa? Supaya strategi jangka pendek, kalau itu bisa berhasil dari 52 minggu dalam setahun, kita separuhnya, 26 minggu kita bisa tidak setia kepada Tuhan. Iblis senang sekali. Karena itu berarti jangka panjang dia 75% sampai 100%-nya bisa berhasil pada si orang ini, pada si anak Tuhan yang gagal karena jangka pendek dari strategi iblis. Itu sebab saudara dan saya harus tahu bahwa akhir zaman, katakan bahwa di akhir zaman pekerjaan iblis lihai sekali. Tetapi saya lebih pintar. Angkat Alkitab saudara. Karena saya mempunyai firman. Dan saya mempunyai Roh Kudus. Yang masuk dan mengurapi saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi strategi setani daripada iblis, saudara. Yang disasar adalah saudara, isi rumah tangga saudara, dan masa depan anak-anak muda, hari tua orang-orang dewasa. Saudara, itu ada pada strategi setani jangka panjang. Saudara, jadi kita tidak boleh nganggap, aku tidak datang sekarang, besok Rabu aku datang. Minggu aku nggak bisa, Rabu aku mau datang. Jangan bilang demikian. Iblis juga tahu bahwa Rabu saudara akan datang, dibikin lagi. Rabu saudara tidak bisa. Saudara berkata, aduh hari ini aku tidak bisa ikut Bible study, pendalaman Alkitab. Minggu deh, aku pasti datang. Saya mau tanya, iblis tahu apa tidak? Tahu banget. Isi hati Anda dia tahu. Saudara, itu sebab dia akan membuat sesuatu gara-gara supaya janji Anda datang pada kebaktian yang akan datang gagal, batal. Demikian seterusnya. Saudara. Nah, saya tadi bilang kalau jangka pendek ini saja dari 52 minggu dia bisa berhasil 26 minggu, 50%. Dia sudah bersorak-sorai. Ini anak Tuhan untuk jangka panjang. Kemungkinannya hancur 75% atau 100% aku tanggung pasti hancur. Itu kata iblis. Kenapa? Karena dia lihai sekali. Dia pintar sekali. Itu sebab para kekasih saya perlu menjelentrehkan ini, saya perlu menjelaskan ini. I have to describe to you clearly, sharply, that the devil spirit and the evil spirit always and ever, without ceasing, without stop, terus menerus, will try you and me, and we have to stop, that we have to stop. Not to serve and worship God. This is the short term or short plan of the devil's spirit in this world. Jadi kalau saya dan saudara tahu bahwa hal-hal dosa dan gejolak kejiwaan yang kekinian. Apa yang kekinian? Pergi ke mall. Tidak ada yang dibutuhkan yang penting sekali. Pokoknya aku mau jalan-jalan. Ya. Tidak pilih hari. Harinya Tuhan juga ke sana. Kalau setelah ini saudara mau ke sana tidak apa-apa ya. Katakan kepada samping Anda, asal kebaktian dulu ya. Jadi jangka pendek daripada iblis adalah supaya saya dan Anda selalu beralasan untuk tidak usah berbakti. Saudara, padahal ini berbahaya sekali. Karena dia menaruh ini fondasi, ini asas untuk jangka panjang. Saudara,
Tidak mungkin jangka panjang dibentuk tanpa jangka pendek. Ya, saudara. Itu sebab jangka panjangnya adalah memutus hubungan saya, memutus hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudusnya. Saya mau tanya, mau apa tidak? Tidak. Saudara, katakan tidak mau. Saya harus mematahkan strategi jangka pendek dari iblis seumur hidup saya. Sehingga strategi jangka panjangnya gagal total seumur hidup saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, semoga itu jelas. Dan saya kembali lagi pada tema kita untuk masuk dalam firman. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 21 dan ayat yang ke-22. Para kekasih, mari kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara yang kekasih, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita, katakan, jikalau hati saya tidak menuduh saya, maka saya mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi saudara, ayat ini sudah jelas sekali, ya. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, artinya kita sudah periksa hati kita. Aku memang tulus kok, aku benar. Ya, saat ini aku benar, aku tidak macam-macam, aku tidak menipu diri, tidak munafik, tidak, aku benar. Nah, kalau kita tidak ada tuduhan di dalam hati kita, itulah momentum yang tepat sekali untuk apa? Mendekati Allah. Untuk apa? Mendekati Allah. Itu momentum yang bagus sekali. Bila saudara ingin mempunyai sesuatu keinginan mendekati Allah untuk permohonan saudara, saudara dan saya harus bikin hati kita tidak menuduh kita. Tidak ada unsur-unsur gejolak kejiwaan, kekinian, dosa, dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi pada jangka pendek iblis. Kita buang itu semua. Kita mohon disucikan. Nah, pada saat kita sudah disucikan, itulah momentum yang tepat kita mendekati Allah. Dan ayat 22. Dan apa saja yang kita minta kepadanya akan diberikannya kepada kita. Haleluya. Seringkali ketika kita hatinya gregetan ataupun hati saudara dan hati saya kurang baguslah pokoknya, kita datang memohon kepada Tuhan, ya jelas gak diterima sama Tuhan. Karena kita datang pada suasana hati kita yang tidak bersih dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita menghampiri hadirat Allah harus dalam situasi hati yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi sepanjang hari sebaiknya saya benar. Tidak ada tuduhan di hadapan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan, saya wajib menang. Bila saya kalah, saya akan terpisah dari Kristus. Jadi ini kesimpulannya. Kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti. Gimana cara dia punya keahlian, kelihayan itu. Saudara, Alkitab mengatakan dalam surat Efesus supaya kita waspada karena iblis, si setan musuhmu itu sangat
dalam bahasa Inggris katakan cunningly. Cunningly itu adalah lebih dari smart. Bila smart itu pintar, cunningly ini adalah semacam sangat lihai, sangat pintar. Ya, saudara. Jadi iblis itu sangat cunningly, sangat pintar. Jadi saya dan saudara kita harus dengan berani hati kita menolaknya karena Tuhan menjanjikan kelepasan. Agar kita terlepas dari musuh kita. Saudara, ini musuh kita. Saudara melihat wanita, ya puji Tuhan dia bisa bela diri. Nah, dia bisa melepaskan dari orang laki-laki yang mau bermaksud jahat terhadap dia. Saudara. Dia bisa melepaskan. Kenapa? Karena dia belajar. Semua katakan, saya harus belajar dari firman. Agar saya mengalahkan kelihayan iblis. Yang akan menggagalkan kedekatan saya dengan Kristus. Ya, saudara, kita harus menolak. Kita wajib menang. Sebab bila kalah, kita akan terpisah dari Kristus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, marilah saya ingin mengajak semua saudara. Semua katakan, pertarungan saya dan kemenangan saya adalah pasti. Ya, kita akan buka bersama Roma pasal yang ke-8, ayat yang terkenal ini. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 sampai 39. 1, 2. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Pegang jaminan ini. Tidak ada yang bisa melepaskan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Saudara. Jadi Tuhan menjamin kalau Tuhan meminta saya dan Anda untuk kita selalu terjamin ibadah kita, hubungan pribadi kita dengan Kristus, maka katakan, maka Tuhan memberi saya janji kemenangan. Saya hanya beriman kepadanya, saya memegangnya, saya menang. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Itu sebab saya tulis dalam satu batch, pertarunganmu itu kemenangannya. Artinya siapa yang mau bertarung, siapa yang mau maju, siapa yang tidak mau diikat, tidak mau dibelenggu oleh iblis, dan tetap mau beribadah bersungguh-sungguh kepadanya di akhir zaman ini, maka dia pasti mendapat kemenangannya. Kemenangan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Katakan, kemenangan Tuhan Yesus harus selalu ada dalam hidup saya. Karena itulah sejarah saya. Sejarah emas saya, yaitu kemenangan Kristus seumur hidup saya. Amin. Haleluya.